Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah berbasis web. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemokan mengenai program aplikasi Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah berbasis web. Nah, sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar ya. Nah, pada demo kali ini saya akan mendemokan di localhost. Maka dari itu kita akan hidupkan terlebih dahulu ya. Untuk paket XAMPP Control Panel, di sini saya menggunakan versi 3.2.2 untuk paket XAMPP Control Panel. Kemudian pada modul Apache dan MySQL-nya akan saya jalankan terlebih dahulu. Dan untuk aplikasi webnya, aplikasi file webnya ada di drive C, folder XAMPP di folder htdoc. Nah, ini adalah salah satu aplikasi web yang akan kita sama-sama demokan ya, yang akan saya demokan. Oke, langsung saja menuju web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan localhost /smp-tki seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal ya, halaman awal ketika website tersebut dibuka. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Yang pertama, menu login sebagai admin, kemudian fitur login sebagai siswa, dan untuk mengecek pembayaran. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan mendemokan sebagai admin ya, admin dari sistem itu sendiri. Oke, akan saya buka. Kemudian akan tampil halaman login ya. Artinya diminta untuk memasukkan email dan password yang valid. Jika sudah, klik login. Nah, maka akan tampil di halaman dashboard atau halaman beranda dari sistem ini ya. Seperti teman-teman lihat di bagian kiri ada beberapa menu. Yang pertama ya, dashboard itu sendiri, kemudian ada master data. Master data itu berisi mengenai tahun pelajaran, kelas, siswa, kelulusan, dan kenaikan kelas. Kemudian ada menu pembayaran siswa ya, ada menu pembayaran siswa di sini untuk melakukan transaksi pembayaran siswa. Kemudian selanjutnya ada menu penama keuangan. Di sini ada submenu antara lain pos keuangan dan jenis pembayaran. Setelah itu ada menu pemasukan dan pengeluaran. Untuk submenunya ada pengeluaran dan pemasukan. Berikutnya ada menu laporan ya, untuk mencetak laporan. Di sini ada laporan keuangan dan rekapitulasi dari laporan itu sendiri. Kemudian untuk informasi, di sini adalah fitur tambahan ya. Jadi admin bisa menambahkan informasi yang akan ditampilkan di halaman depan website. Berikutnya ada menu pengaturan ya. Pengaturan ini ada dua submenu. Yang pertama mengenai pengaturan sekolah dan pengaturan bulan. Berikutnya ada manajemen pengguna. Ya, manajemen pengguna. Di sini baru ada satu pengguna, yakni admin itu sendiri. Selanjutnya ada menu backup data ya, untuk membackup data.
ketika dirasa semua datanya sudah penuh ya, atau database-nya sudah penuh, teman-teman bisa membackup data tersebut. Baik, kembali ke halaman dashboard. Kemudian di bagian tengah ini ada beberapa informasi ya. Yang pertama di sini ada penerimaan hari ini, kemudian ada pengeluaran hari ini, kemudian ada total penerimaan, dan ada informasi mengenai jumlah siswa yang aktif. Kemudian di bagian bawahnya ada kalender ya, ada kalender yang mana menampilkan hari aktif hari ini. Baik, kita kembali ke menu master data ya. Yang pertama di tahun pelajaran ya. Nah, tahun pelajaran ini masih kosong, bisa kita tambahkan tahun pelajaran. Misalnya tahun pelajarannya 2021 sampai 2022. Kemudian untuk keterangannya bisa teman-teman aktifkan, kemudian simpan. Jika sudah berhasil tersimpan seperti ini, artinya data sudah masuk di database. Selanjutnya ada menu kelas. Nah, di menu kelas ini datanya masih kosong karena belum diinputkan satu kelas pun. Nah, teman-teman bisa menambahkan kelas. Contohnya di sini kelas 7 ya. Kelas 7A. Kemudian simpan. Nah, maka data kelas tersebut akan tersimpan di database dan sudah bisa ditampilkan di halaman menu kelas. Kemudian selanjutnya ada tampilan dari menu siswa. Nah, untuk data siswa ini admin bisa menambahkan satu persatu secara manual ataupun bisa mengupload dari file yang sudah disediakan. Contoh seperti ini ya. Jadi admin bisa mengupload data siswa secara massal dalam file Excel ya. Jadi seperti ini, file Excel. Kemudian admin bisa mengimportnya. Setelah berhasil diimport, artinya data tersebut sudah masuk ke sistem ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan data siswa secara manual ya, satu persatu. Contohnya nama. Seperti ini. Kemudian jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, semisal di sini bisa dipilih tahunnya ya. Ya, ini contoh saja tanggal lahir. Kemudian hobi ini ada hanya sebagai tambahan. Kemudian ada nomor handphone. Kemudian ada alamat ya, alamat tempat tinggal misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian statusnya bisa diaktifkan ya jika siswa tersebut aktif. Kemudian untuk tambahan lagi yakni bisa mengupload foto ya, untuk foto profil ya. Jika sudah, klik simpan ya. Nah, kemudian jika tampil seperti ini artinya data masih ada yang kurang ya. Jadi bagian NIS wajib diisi dan password wajib diisi serta konfirmasi password juga wajib diisi ya. Oke. Jadi di sini di bagian data sekolah ya, NIS-nya.
kemudian NISN-nya ini hanya contoh saja ya. Kemudian pilih kelas. Nah, kelas ini akan menampilkan kelas yang sudah diinputkan sebelumnya, karena sebelumnya hanya diinputkan baru satu kelas, maka hanya tampil satu kelas. Kemudian untuk data keluarga di sini bisa ditambahkan. Jika sudah, klik simpan. Nah, maka akan berhasil disimpan ya. Artinya data siswa tersebut sudah berhasil disimpan di database. Baik, selanjutnya adalah di menu kelulusan ya. Di menu kelulusan ini si admin bisa melakukan proses kelulusan siswa ya. Contoh di sini ada, bisa pilih kelasnya terlebih dahulu, kemudian akan tampil nama siswa tersebut. Jika sudah dipilih, kemudian di sini akan tampil proses lulus ya dan batal lulus. Jika sudah dicentang dan klik proses lulus, maka data siswa tersebut akan berada di sini di data kelulusan. Dan admin juga bisa membatalkan kelulusan tersebut dengan menekan tombol batal lulus. Berikutnya ada kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas ini berbeda dengan kelulusan ya. Jadi kenaikan kelas contohnya dari kelas 7 ke kelas 8. Contoh di sini ada kelas 7A ya, maka akan tampil siswanya. Kemudian akan naik. Nah, ini kelasnya baru 1 ya. Jadi jika kelasnya sudah diinputkan semua dari kelas 7 sampai kelas 9, maka di sini akan tampil kelas tujuan. Baik, kemudian menu selanjutnya mengenai pembayaran siswa, keuangan, pemasukan, laporan, dan lain sebagainya akan saya sambung di video part berikutnya. Untuk video demo pada kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.